berhubungan dengan alam itu karena terus terang dari kecil itu kalau kata orang anak indigo ya. Indigo ya. Bisa ngelihat yang hal-hal kayak gituan. Jadi sering kita kalau misalnya mau ada kegiatan di hutan gitu, Mas Yudi survei dulu, saya jalan dulu ngelihat, oh aman, baru anak-anak masuk. Ada pengalaman yang menyeramkan nggak pada saat dulu Mapala gitu? Jadi sampai ada adik junior, dia sampai kesurupan nggak mau keluar dan dia diminta sama penunggu situ. Sampai saya gendong itu sampai dia pipis di celana, udah nggak apa-apa pipis di situ. Yang penting abang turun sampai bawah. Ya karena dari Indigo itu kadang suka ada teman atau saudara, Om, ini rumah kayaknya kurang nyaman gini, minta tolong diliatin, dibersihin. Oh, lo bisa bersihin itu, berarti ada doa-doanya dong kalau bersih-bersihin gitu. Ya. Lihatlah channel Tia Perez, ada podcast tentang musik, hobi, profesi, bahkan juga pengalaman pribadi para tamu yang datang di sini. Oh, talk to me, talk to me, talk to me di podcast Tia Perez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, welcome back my channel Tia Perez Official. Talk to me. Sahabat Tia Perez, dimanapun kalian berada, kembali lagi saya Tia Perez bersama dengan Talk to Me pastinya akan mendatangkan seorang tamu, seorang pria nih, sahabat Tia Perez. Dia itu dibilang singer, penyanyi, juga pelatih silat juga. Terus pokoknya banyak deh. Dia semua bisa, sampai jadi kameramen juga mungkin bisa ya. Yuk kita kenal lebih dekat lagi. Siapa tamu saya hari ini? Yudi. Halo Yud, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baru pertama kali datang ke studioku ya. Gimana nih keadaannya nih? Keren, cozy, enak. Thank you. Yud nih, sahabat Tia Perez mau dengar cerita tentang Yudi nih. Waktu itu kan zaman kuliah dulu ya, pernah ikut organisasi di Mapala ya. Nah pastinya nih sahabat Tia Perez banyak pengalaman yang menakutkan. Menakutkan gak sih? Yang menyeramkan pastinya ya. Nah yuk berbagi cerita yuk kepada sahabat Tia Perez. Ada pengalaman apa nih pada zaman naik gunung pastinya ya, kalau Mapala itu ya. Jadi jauh sebelum kuliah, ini flashback nih ya. Flashback, oke. Curhat nggak apa-apa kita. Nggak apa-apa dong, di sini tempatnya. Jadi dulu kan istilahnya saya itu dari keluarga tentara, bapak tentara, terus saya diharusin ikutin jejak beliau. Akhirnya dengan terpaksa ikut masuk ke akademi militer. Wah. Nah udah tingkat 2 saya kabur. Kan jiwa gue banget gitu Iya, ya. di hati tuh udah nggak enak banget. Nggak nerima ya. Oke, terus Kabur, terus saya ke Solo tanpa punya teman, tanpa punya siapa-siapa, sampai hampir 2 tahun itu nggak ada kabar dari bapak. Terus alhamdulillah saya bisa bahasa Inggris, bisa main musik. Akhirnya ngamen, kalau teman-teman tahu tuh di Solo itu kereta Prambanan Express. Solo Jogja. Okay. Solo Jogja. Nah itu ngamen awalnya okay. Ngamen awalnya tuh sampai kenal di hotel di Jogja itu nge-guide bule. Jadi dikasih kunci mobil, jemput di bandara sama dia di Jogja. Nah dari situ karena saya kan masuk ke universitas, nggak usah disebutin kali universitasnya. Bebas. Ya, pokoknya salah satu universitas di Jogja betul. Lah ya. Okay. Di Solo. Oh di Solo, sorry Solo. Swasta. Kok Jogja sih gue? Gara-gara lu nyebutin tadi tuh. Nah dari saya bisa bahasa Inggris, nge-guide bule. Yeah. Terus background saya senang pencinta alam karena ikut juga Mapala di sana. Akhirnya ya jadi kayak orang kaya saya nih. Yeah. Jadi alat-alat saya semua alat-alat luar negeri karena lungsuran bukan beli. Rezeki itu namanya. Betul. Sampai nge-guide, alhamdulillah bisa sampai lulus sarjana hukum guys. Oh. Keren. Terus
Nah, berhubungan dengan alam itu karena terus terang dari kecil itu kalau kata orang anak indigo ya. Indigo Nah, ya. bisa ngelihat yang hal-hal kayak gituan. Jadi sering kita kalau misalnya mau ada kegiatan di hutan gitu, Mas Yudi survei dulu, saya jalan dulu ngelihat, oh aman, baru anak-anak masuk. Oh gitu. Mm-mm. Jadi benar-benar kayak kuncinya ya. Ya bisa dibilang begitu dah. Makanya dulu kalau di zaman kuliah dipanggilnya Mbah Ledis. Baladis, apa itu artinya baladis? Kalau ledis itu kan saya dulu kan pernah gimbal. Mm-mm. Jadi kayak ledis itu istilahnya kumal lah. Oh oke, dekil kalau Iya, kalau orang Jakarta betul, bilang betul. gitu ya. Hmm. Baladis, oke. Terus ada pengalaman yang menyeramkan nggak pada saat dulu Mapala gitu? Kan Iya. guide nih teman-teman nih. Benar. Nah gimana tuh? Banyak sih yang paling horor. Ini spill aja ya. Nanti kalau yang fullnya nanti itu kan katanya bikin Bikin penasaran ya, biar kepo sahabat dulu. Tiaveres. Jadi nanti nih ada part 2-nya nih ceritanya Betul, nih betul, ada part 2-nya ya. Jadi sedikit dulu spillnya. Mhm. Apa tuh? Yang seremnya apa? Jadi dulu pernah di daerah Gunung Lawu. Mm-mm. Itu dulu tuh hutannya itu dekat Cemoro Kandang tuh namanya tuh. Nah itu tempat latihan Kopassus. Oke. Jadi sampai ada adik junior, Mm-mm. dia sampai kesurupan nggak mau keluar dan dia diminta sama Astaga. penunggu situ. Tapi buat full ceritanya nanti ya. Ya, nangkep banget. Tentang. Gimana nih? Sahabat Tiaveres, siapkan dengerin part 2-nya mengenai yang horor ini. Harus dong. Ya, oke, pasti harus kepoin dulu YouTube-nya Tiaveres Official. Nanti ada part 2-nya tentang yang horor ini ya. Oke, jadi ini di-cut nih. Ya, jangan di spill semuanya. Jangan di-spill semuanya. Jadi intinya nih, pada saat di gunung apa tadi? Gunung Lawu. Gunung Lawu ya, mereka mungkin anak-anak Mapala ini lagi naik gunung ya sana dia menemukan sesuatu yang menyeramkan. Tapi kelanjutannya tunggu part selanjutnya. Emangnya nih tamu saya ini luar biasa emang. Bikin orang penasaran. Jadi gitu ya. Jadi sampai kesurupan gitu ya. Ih, menyeramkan ya. Duh. Sampai istilahnya sekarang malah jadi adik-adikan lah udah sampai saya gendong itu sampai dipipis di celana, udah nggak apa-apa pipis di situ. Yang penting abang turun sampai bawah. Itu memang tim satu kampus. Jadi istilahnya kalau dulu Cewek kan cowok. cewek. Lu mah temennya gendong-gendong cewek. rezeki lagi Ya, tuh. benar. Bener kan? Rezeki orang ganteng. Rezeki orang ganteng. Dasar. Oke, kalau mau dilanjutin. Kalau mau di part 2, stop sampai sini. Jangan biar kepo dulu. Udah kepo dulu ya. Harus subscribe dulu, komen, banyak yang like baru Kita lanjutin ya. Betul. Oke, jadi untuk cerita horornya nih yang menanti-nanti tunggu part 2-nya aja ya. Sekarang kita kepoin dulu nih kegiatan Yudi saat ini apa aja yang ditekuni. Tadi saya dengar nih ngobrol-ngobrol pelatih silat juga. Aku pikir dia pelatih kanvas tuh ternyata pelatih silat. Habis semuanya diborong sama Yudis ya, dia sebagai itu juga ya, bisa kameramen juga ya. Bisa juga tuh kan. Nah itu lucu ceritanya tuh. Nah sekarang kita cerita lucu-lucu aja dulu ya, yang serem-seremnya nanti di part 2. Benar. Gimana cerita lucunya tuh yang sebagai kameramen tuh apa? Jadi awalnya dulu sih di Jakarta nganggur ceritanya. Nganggur, terus ada teman. Ini ceritanya apa benerannya nih? Ini beneran. Oh iya beneran. Curhat ya nggak apa-apa ya. Curhat. Iya terus. Teman punya mobil, terus saya kebetulan ditawarin mau nggak antar jemput kru film, antar jemput, terus lihat di lokasi kok kerjaannya pada begitu ya. Belajarlah otodidak, kamera kayak gini, terus nyutradarain kayak begini. Akhirnya pas dilalah ada satu momen ada yang sakit, nyari backupan, udah saya aja dengan PD-nya. Akhirnya dari gotong-gotong lampu, terus manggil pemain, jemput pemain kayak gitu, megang lah dari yang istilahnya clapper, yang megang clap, sampai kita bantuin ngedirect, terus kita bantuin jadi kameramen,
Nah, ada lagi momen ketika kita bikin film action. Nah, action koreonya nggak datang, sakit. Terus lo lagi? Nah, di Lala saya pernah cerita sama satu director orang India. Makasih ya Pak. Dia tahu background saya bisa silat segala macam. Akhirnya dicoba, dia senang, kayak keterusan. Dicoba ngapain nih lo? Suruh bikin action koreo. Oh gitu, luar biasa. Emang bakatnya banyak banget ya di tamu saya hari ini nih ya. Semua, apalagi kalau dengar suaranya, top banget. Selain penyanyi juga nih, dia bisa nih silat nih. Kalau masalah silat nih, gue mau tahu deh, gimana silat? Kok bisa jadi pelatih? Apa awalnya belajar dulu, akhirnya si pelatih silat yang melatih Yudis ini, wah lu udah layak nih jadi pelatih, atau gimana? Jadi dulu tuh dari kecil itu kan namanya bocah zaman dulu kan lebih senang main, kalau udah suruh ngaji itu susah. Males. Nah, akhirnya kalau mau bisa silat, kamu ngajinya yang benar. Maksudnya apaan Kong? Katanya. Kamu ngapalin ngaji, ntar Kong ngajarin silat. Iya, gantiin pitung gitu ya. Betul. Akhirnya belajar kok enak ya, keterusan. Terus sampai kalau anak sekarang kan rata-rata demennya taekwondo lah, karate. Kalau kita kan dulu istilahnya warisan budaya negeri kita lah. Iya. Pencak silat, beksi. Iya. Itu kita ada 9 jurus. Nah, tiap jurus kalau mau naik itu harus khatam 1 juz. Zaman Iya. waktu itu usia berapa? Dulu masih ya 6-7 tahun lah. 7 tahun. Jadi Tapi baca tuh, harus baca. harus baca. Hmm. Oh gitu. Itu syarat dari si Engkong itu Iya. yang ngajar. Luar biasa. Terus lu bisa? Alhamdulillah. Waduh, luar biasa, soleh juga ya. Terus akhirnya sampai khatam berapa juz tuh? Full khatam. Serius? Iya. Waduh. Kan ada 9 jurus, tiap jurus itu ada kembangan 13. Jadi sampai full. Oh gitu. Iya. Nah karena udah full gitu, tapi pinter juga si Engkong tuh ya. Jadi ini anak biar daripada main, mendingan disiasatin seperti itu. Betul. Gitu. Jadi bisa baca Al-Quran dan juga jadi hatam di silatnya. Betul. Gitu ya. Dan setelah hatam itu baru ngajar. Iya. Ngajar anak-anak yang usianya 6-7 Ya, tahun. masih kecil-kecil. Terus terakhir itu anak-anak ojol pernah saya juga. Oh gitu. Istilahnya kita bukan ngajarin, sharing lah. Sharing. Kan mereka banyak di jalan, selalu buat jaga diri juga. Benar, ya dong. Harus punya pegangan ya, Betul. bela diri. Oke. Nah, pada waktu ngajar silat itu Yudi usia berapa? Saya umur 22-an tuh udah mulai ngajar. Udah ngajar. Jadi belajar dari usia 6-7 tahun belajar silat sampai berapa tahun tuh berarti ya jadi pengajar? Itu saya sampai dikatakan hatam itu sekitar 6-7 tahunan. Masya Allah. Tapi luar biasa jadi hatam Al-Quran. Mas sekarang juga lupa. Setelah hatam udah hatam gak dibaca lagi, lupa deh akhirnya. Seperti itu. Tapi luar biasa ya. Dari bocah-bocah umur 6-7 tahun itu yang memang notabene itu memang lagi nakal-nakalnya ya, seneng main gitu. Jadi diarahkan sama si Engkong ini. Engkong ini masih hidup atau sudah almarhum? Udah almarhum. Udah almarhum ya. Ya semoga husnul khotimah ya Engkong ya. Udah beribadah nih menjadi salah satu murid Engkong nih yang sudah berhasil mengajar jadi pelatih silat gitu loh. Nah, luar biasa. Selain pelatih silat kan tadi udah cerita juga tentang kameramen. Nah, selain nyanyi orang udah tahu deh Yudis nih emang suaranya top banget ya. Kita ngomongin, gue tuh penasaran sebenarnya, pengen ngegali lagi tentang yang horor itu loh. Ih, kepo. Nungguin ya? Nungguin kan? Pasti nungguin. Kalau nungguin komen ya di YouTube ya. Aku nungguin berarti ya horor, cerita horor dari Yudi gitu ya. Komen ya di YouTube. Nanti kalau komen kita tayangkan part 2-nya. Oke. Yudis, sekarang ini kegiatan Yudis apa nih? Ya paling kalau sekarang ya masih biasa ngamen-ngamen di kafe. Di kafe nyanyi ya. Ada nggak reguler yang sekarang Yudi jalani? Sekarang ada di Menteng sama di daerah Depok. Menteng tuh apa? Di Di kafe. C7. C7. Hmm. C7 Cikini. Betul.
Tapi bukan di Cikininya, di Ke Ciditiro. Gondang di Cikditiro sekarang ya? Iya. Tepatnya sih itu ya, gue tahu nih teman gue punya. Om Eki. Eki, lu mesti kesini loh. Mesti podcast di tempat gue ya, Ki ya. Salam tiap Peres, Eki. Rolling Stone. Oh iya benar, Rolling Stone, iya. Ya, oke, masih di Setuju ya. Satu lagi di mana? Ini rencana kita besok Minggu itu di daerah Cilodong, namanya Gragas Resto. Gagas Resto ya. Tapi banyak event-event mungkin ya. Tadi kemarin juga pernah gue lihat di Connected juga lumayan ya. Nah, iya. Nah kan si Edwin nih nggak mau dia datang ke podcast. Katanya ngeri gue dibongkar-bongkar katanya. Dibongkar apa? Radio lo gue bongkar. Iya, oke, jadi memang nyanyi masih aktif ya. Masih. Selain itu ada nggak kegiatan yang di luar nyanyi? Misalnya apa gitu selain pencaksilat masih ngajar? Masih. Terus untuk film-film masih Film paling ngambilnya kita yang kayak web series. Oh, gitu. Kalau mau lihat yang action Koreanya, nonton di web series di WeTV tuh judulnya Cyanida. Cyanida. Ya. Itu yang bikin siapa? Lu? Actionnya saya yang Actionnya? bikin. Ya. Oh gitu. Iya. Terus lu ngapain tuh di situ? Kita ngarahin itu pemain itu ada Rio Dewanto, Agni Nihak, Mm-mm. itu Samuel Rizal di situ. Oh gitu ya, ntar gue kepoin ya. Terus kalau mau kepoin lu lagi nih di YouTube-nya atau di Facebook atau di IG tuh di apa namanya? Kalau di IG ada @youth_genius Di sini ya. di sini nih. Ya. Nah, ini nih. Sebutin aja biar ingat. Yang editornya biar ingat. Sama di YouTube Gondrong Rock and Roll. Wih, Gondrong. Kenapa beda sih namanya? Nanti penggemarnya bingung. Iya. Ini punya Yudi apa bukan gitu. Nah, iya. Kok Yudi sih, gue nyebutnya Yudi. Iya. Biar unik aja. Unik ya. Jadi dibedain kalau di YouTube namanya Gondrong apa tadi? Rock and Roll. Rock and Roll. Itu pasti lagu-lagu yang pas lagi lumayan musik aja. Di situ. Isinya tausiah. Emang PA ya sama gue. Isinya tahu sih. Oh, dia lagi ceramah mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, kepoin aja. Penasaran kan? Kepoin aja udah YouTube-nya. IG-nya juga ya. Di follow-follow lah ya. Seperti itu. Oke, Yudi. Lu gak ada keinginan untuk buat lagu? Kemarin sih udah sempet coret-coret, cuman emang belum ketemu yang bisa jembatanin lah. Udah banyak coret-coretan lirik, terus Lirik ya. kayak lagi senandung-senandung gitu. Cuman tinggal nunggu kliknya aja. Kliknya ya. Memang kalau buat lagu itu memang saat kita tuh nggak bisa sebentar bikin ini, jarang yang bisa sih seperti itu ya. Ya memang harus momennya tuh harus tepat gitu. Nunggu ya. dibantuin Om Imam aja. Tuh orangnya tuh. Kapan-kapan dia yang kita podcast ya. Nah, betul. Iya dong harus. Jangan dia yang ini aja. Bener. Kapan-kapan nanti yang editornya, yang kameramennya ini saya podcast ya, harus mau deh. Harus. Ntar lu yang jadi kameramennya. Iya, boleh. Gantian ya. Oke, Yudi, jadi nggak mau nih dibongkar lagi nih, spill lagi biar yang nonton nih penasaran nungguin. Ntar pada berisik deh. Part 2-nya mana kak? Part 2-nya mana? Nunggu komenannya banyak, kita baru Iya, dikasih. baru kita kasih ya. Iya. Kalau nggak ada komen, berarti nggak mau dia part 2-nya gitu. Jadi kita tunggu nih komennya banyak, baru terus yang nonton juga banyak, Betul. view-nya banyak, baru saya keluarin deh part 2-nya. Yud, selama lu ngajar nih silat, ada nggak sih pengalaman yang buat lo kesel terus nggak ngenakin deh pokoknya, ada nggak? Paling kalau anak-anak muda sekarang ya karena kebiasaan dari media segala macam, dia pengennya, Om, saya nggak langsung bisa loncat tinggi, terus bisa orang gak usah disentuh langsung jatuh gitu. Nonton aja di YouTube ya. Tuh anak ya kadang-kadang angkatannya kagak diatur ngomongnya. Ya
itu mah bukannya silat ini, itu mah mesti lu harus belajar ini tuh, ilmu dalam. Ilmu apa? Pokoknya Tenaga dalam. tenaga dalam. Nah, itu harus belajar itu gitu, harus dalamin. Jadi harus ada tekniknya lagi ya. Betul. Nah, gitu. Jadi kalau tatap mata saya, Asik. ting langsung jatuh loh. Nah, ya, nggak belajarnya juga nggak gampang deh. Belajarnya kayak gitu ya. Benar. Nggak sehari 2 hari. Itu benar-benar yang bisa sih ada seperti itu ya. Tapi kan belajarnya nggak gampang gitu kan. Ya, Benar nggak sih? silat itu aja kan dari kepanjangan tuh silaturahmi. Nah, oh iya, Kita kumpul silaturahmi. bareng, nyari saudara, gitu. bukan nyari musuh. Benar gitu. Ya kan, jadi belajar silat itu sebenarnya untuk menjaga diri, bukan untuk sok-sokan gue bisa silat nih. Awas lu, minggir. Gue tempeleng lo kalau minggir. Nggak gitu juga ya, mentang-mentang punya silat. Jadi dia harus dinomorsatukan nggak juga. Tapi untuk membela diri, kalau memang kita harus mengeluarkan silat kita karena kita diserang, itu nggak apa-apa gitu kan. Karena kan memang zaman sekarang memang perlu banget. Sekarang udah serem banget deh. Benar. Kalau beda zaman dulu tuh keluar malam saya masih aman-aman aja, tapi kalau sekarang udah keluar malam, aduh banyak begal lah, itulah, menyeramkan. Jadi perlu adanya kita punya bahan untuk membela diri ya. Seperti Self itu. defense. Ya, tuh. Nah, itu ngomong-ngomong self defense, saya ada pengalaman juga tuh. Apa tuh? Jadi ada satu momen saya disuruh bikin kayak konten sama model-model FHM. Tahu sendiri kan model FHM kan? Ember. Mas, kenapa gemeter Mas? Apa-apa. Secara kan pas meragainnya pasti harus nempel, harus megang. Iya. Nah itu, iman sih kuat, seman. Langsung lu ya berhadapan langsung ayam lu. Bener langsung ayam begini-gini. Saking Grogi. imannya grogi tuh. Terus Akhirnya sampai sekarang mereka banyak yang private, seminggu 2 kali kayak gitu. Lumayan lah nambah-nambah uang jajan. Nambah-nambah uang jajan ya. Ada selain dari nyanyi ada ini juga. Boleh kalau yang mau private tuh hubungin Katia. Betul. Saya manajernya dia. Bisa hubungi ya. Nanti kalau memang mau DM aja langsung boleh kok. Ada di Facebooknya, di IG-nya, DM aja. Halo, Judi, saya mau dong belajar private gitu. Jangan lupa lu 10% ke gue. Oke, ya. Nah, seperti itu. Jadi sahabat Tia Veres, sahabat tamu saya kali ini memang dia talentanya luar biasa ya. Selain bisa menyanyi, juga pelatih silat, juga pernah menjadi sutradara ya, juga kameramen. Nah, pokoknya hampir semua yang di bidang seni itu dia kuasai ya. Seperti itu. Nah, Yud, dekat-dekat ini ada rencana apa nih, Yudi? Nah, yang dekat-dekat ini ya. Ini saya lagi ada project dengan salah satu artis lah. Nggak boleh spill ya. Nggak boleh di-spill ya? Dari sananya belum, dari manajemen nggak boleh. Nggak boleh rahasia. Ada kayak bikin mini album saya bantu. Oh gitu. Ya. Sebagai apa, Yudi? Sebagai apanya nih? Vokal. Vokal. Berarti featuringnya? Iya. Oh keren. Jadi Ini dia cewek apa itu- cowok? Itu aja sebenarnya cewek apa cowok? Cowok musisi dia. Cowok. Oh musisi. Pegang gitar. Oh gitar. Jadi lu vokalisnya, Iya. dia main gitar. Berdua berarti? Atau Iya, band? berdua. Oh berdua doang. Hmm. Oh keren. Ada versi akustik, nanti juga ada versi bandnya. Lagu ciptaan? Ciptaan yang musisi itu. Oh oke, si gitaris ini. Jadi dia ada lagu, tapi dia belum ada vokalisnya. Yudi lah diperbantukan untuk menjadi nyanyi lagu dia itu ya. Hebat, luar biasa. Jadi sahabat Tia Veres, tunggu aja nanti mini album atau album? Baru single. Oh single, oke. Single Yudi akan rilis mungkin tahun ini atau tahun depan? Tahun depan kayaknya. Tahun depannya, karena memang sekarang ini sedang proses dahulu seperti itu ya. Sukses buat Yudi, semoga nanti singlenya lancar, rilisnya dan bisa dikenal. Lagu-lagunya juga sahabat Tia Veres jangan lupa nanti ya dengarkan kalau sudah rilis lagu Yudi seperti itu. Oke, Yud, kembali lagi nih kita ke ke persilatan. Asik. Persilatan high tech. Jadi sampai sekarang ini lu masih bisa nggak sih mainin tuh silat?
Masih rutin. Masih rutin ya. Pemangkasan sendiri. Jadi, tapi lu masih ngajar nggak? Udah nggak? Masih ada murid. Oh, jadi ini ngajarnya apa namanya kok spesial sih? Maksudnya beberapa anak atau usianya yang udah Lebih banyak sih private. Terus juga ada yang istilahnya yang kita ajarin, mereka juga sekarang udah punya murid lagi. Oh, hebat. Berarti lu lama banget ngajar ya silat ya? Ya alhamdulillah. Dan saya nggak pernah matok harga. Oh gitu. Paling ya kalau misalnya lebaran tuh banyak yang ngirim sarung. Oh gitu. Alhamdulillah ya. Justru yang kayak begitu tuh jadi awet, jadi banyak orang yang mau belajar seperti itu. Jadi ada nggak sih muridnya yang perempuan? Ada banyak. Oh banyak. Banyak. Dari ya seleb-seleb juga banyak. Banyak yang itu ya belajar ya. Gue juga deh mau deh. Biar nanti kalau ada yang ini gue piting deh tuh tangannya. Jadi sekarang tuh yang banyak itu kita kayak self defense buat woman self defense. Oh, okay. Jadi kita bikin gerakan praktis, gimana caranya kalau bela diri, misalnya di jalan ketemu situasi kayak gimana, bisa antisipasi gitu aja. Nah itu tuh yang repot karena kan memang apalagi gue penyanyi juga, kadang pulang suka larut malam, nyetir sendirian. Nah kalau kita tidak ada pegangan ini ya ngeri juga gitu loh. Kapan-kapan boleh bikin konten kita tempat rada luasan gitu, bikin self defense. Boleh. Tapi gue mesti belajar dulu. Ntar gue Pemanasan stretching. Lo tahu kan umur gue berapa, kalau nggak ada belajarnya sedikit-sedikit baru diginiin kecemplak lagi. Patah tulang ya. Ya, oke seru juga ya. Emang saya minat banget tuh karena memang kita nih apalagi perempuan ya pulang malam memang dituntut harus memiliki penjagaan gitu ya untuk diri sendiri seperti itu. Oke, Yud, selain silat tadi udah cerita, terus juga Mapala nanti tentang horor itu di part 2 kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, selain silat, terus juga yang aktif sekarang ini nih, selain nyanyi juga ya, perfilman ada lagi nggak sih kegiatan lu di luar sana? Wah, kegiatan yang selain itu ya sampai sekarang masih aktif ya. Apa tuh? Boleh kali diituin ya. Jadi kadang suka diituin diapain? Di spill di sini boleh. Boleh dong. Ya karena dari Indigo itu kadang suka ada teman atau saudara, Om, ini rumah kayaknya kurang nyaman gini, minta tolong diliatin, dibersihin. Oh, lo bisa bersihin itu, berarti ada doa-doanya dong kalau bersih-bersihin gitu. Ya. Bisa juga. Lo bener ya, gue bingung deh. Malu waktu kita makan apaan sih, ke semuanya bisa. Bener dah. Bener. Bingung gue. Lu jangan ketawa ya, gue serius ini. Kalau kata orang, apaan? Kalau kata orang dulu itu wetonnya. Wetonnya, oh gitu. Wetonnya itu Jumat Wage. Oh, lu lahir di Jumat Wage. Iya. Oh, jadi memang kebanyakan di Jumat Wage itu ada. Ya gitu dah. Oh gitu ya. Oh. Ada yang lahir Jumat Wage? Kita bikin komunitas ya. Kita bikin komunitas aja, ya, biar seru-seruan ya. Tapi bang luar biasa. Jadi lu selain anak Indigo ya, juga lu punya bisa lihat dan ada doanya juga untuk mengusir si makhluk lain itu ya. Oh luar biasa ya Yud ya. Ini kita bahas part 2 juga nih. Iya part 2. Pokoknya yang biar panjang lebar. Soalnya nggak cukup setengah jam. Benar panjang banget. Jadi tungguin aja. Biar ya maki-maki aja dia nanti di komennya. Kenapa sih masih part 2? Ngomel ya. Nanti pun juga boleh dipanggil Katia. Misalnya rumah ada yang komen, rumah saya kok kira-kira ini, kita ke sana. Ya benar. Nanti bisa. Saya bisa boleh dong bikin ngevlog di situ ya. Iya. Ya ntar gue pulang malam nyeramkan ikut gue lagi. Gak Iya apa-apa. benar. Jangan dong. Terus tiba-tiba gue di apartemen bikinin nasi goreng. Ngeri banget gue. Jangan pedes. Jangan pedas, kena lambung. Ada nggak sih kayak gitu? Ngeri deh, nggak ada. Oke Yud, apa namanya? Selain lagi nih, jadi kegiatan lu tuh sebenarnya kalau lagi nggak nyanyi ngapain nih? Lagi nggak nyanyi, jualan sama istri. Nah itu dia yang gue mau bahas tadi. Jualan apa nih biar
biar sahabat Tia Feres tuh tahu, kali aja deket-deket daerah rumah lu dia bisa mampir, bisa beli makanannya gitu. Jualannya sop iga Widih. sama sate kikil. Kalau nggak bilang gue sih kalau jual itu, gue suka banget tuh sop iga. Ntar gue mampir deh. Oh gitu tadi dibawain. Iya ya, nyobain ya. Kita cobain. Jadi sahabat Tia Feres yang pengen, yang suka sop iga dan kikil apa tadi? Sate kikil. Sate kikil, mampir-mampir. Namanya apa kedainya? Jadi sop iga Buderina. Buderina. Nah, Nah, sahabat Tia Feres yang suka sop iga, sate kikil, mampir ke Buderina. Di mana tuh alamatnya? di daerah Cimanggis Depok. Cimanggis, tapi belum bisa pakai Gojek ya? Udah belum? Dari Grab udah. Oh, Grab. Nah, Grab aja kalau kejauhan ya. Kalau misalnya mau ke sana ribet, kejauhan nyari-nyari di Grab udah ada ya, namanya Buderina. Iya. Sop kikil, nanti gue cobain ya. Harus. Aku suka banget sop iganya. Kalau kikil nggak begitu suka sih, tapi iga suka banget. Gitu. Jadi memang kegiatan Yudi ini banyak ya. Selain tadi nyanyi, dan juga ada kedai yang menjual sop iga dan kikil. Cuma itu aja, 2 aja jualnya? Atau Cuma itu aja 2. cuma 2 ya? Belum ya, belum, nanti mungkin ada tambah-tambahan gitu ya. Seperti itu. Oke, Yud, apa namanya? Yudi tinggalkan berdua sama Buderina ini kan istri ya? Iya. Oke. Berarti istrinya masak nih, yang pintar masak. Betul. Harusnya didatengin nih. Iya, boleh kapan-kapan nih. Datengin kedai Buderina. Pakai kedai ya sih namanya? Dia cuman sop iga gaul Buderina. Oh, pakai sop iga gaul. Enggak, di Grabnya namanya sop iga gaul. Iya. Nah, jadi pesen nih sop iga gaul Buderina. Panjang amat namanya. Oh, nanti pas podcast horor ada di sini tuh mangkok sop iga itu keren. Pakai ini kan keluar apa sih, asap-asap Asap-asap, gitu. iya. Bentar, yang kedua lain, bukannya asap lagi. Yang lu omongin tuh. Bisa dihadirin boleh. Toniknya keluar. Jangan gila. Tapi kamu buat nih bentar di sini. Jangan. Jadi ya oke, sebagai pelatih silat, sebagai penyanyi, ada ini nggak ya saran-saran atau pesan-pesan untuk sahabat Tia Feres? Apa nih pesannya? Khususnya buat anak-anak muda ya. Istilahnya kalau buat cari yang instan gampang. Mencari buat proses biar jadi dewasa, biar jadi mateng itu yang susah. Yang harus ilmunya harus banyak. Jadi jangan puas apa lu sekarang, tapi lihat mereka yang berproses dari nol sampai menjadi seseorang itu. Ya, intinya untuk sahabat semua, apapun profesi, sahabat semua jangan merasa puas ya. Ini wah, gue udah bisa sampai level di sini. Enggak. Jadi kita tetap terus harus belajar dan belajar ya, Yudi ya. Betul. Ya, Yudi ya. Oke, nah untuk Yudi sendiri, ada nggak sih harapan Yudi untuk saat ini, apa nih harapannya? Kalau sekarang sih ya emang masih diusahakan, masih ditabung berangkatin mama naik haji itu. Ya Allah, sedih banget ini, kayak lo ceritain sedih-sedih begini, kita dari tadi bercandaan mulu ya. Iya, masih nabung nih. Doain ya biar cepet ya. Ini dong, musiknya musik sedih. Ya. Saya yang bernama Yudi, mohon doa kepada sahabat Tia Feres agar saya bisa Tapi lagunya digelapin dikit ya. gelapin dikit gitu ya. Teng terus lagunya sedih. Jadi kan pada nangis tuh sahabat. Betul. Kayak tali kasih jadinya. Oke, sahabat Tia Feres, ya sangat ini ya harapan Yudi ini sangat baik banget ya. Dia ingin memberangkatkan orang tuanya ya. Betul. Pergi haji. Alhamdulillah, semoga diijabah ya doanya. Amin, ya. Amin ya Allah. Ya, ini kayaknya kalau doa yang bagus ini insya Allah didengar Allah ya. Karena kan memang niatnya baik untuk memberangkatkan orang tua. Yang orang tua kedua-duanya masih ada. Papa udah almarhum. Oh, papa udah almarhum. Jadi tinggal mama ya. Ya semoga mama usia berapa? Sekarang 60-an. 60 ya. Ya insya Allah ya. Siapa tahu dengan Yudi berdoa terus dan berusaha tahun depan bisa pergi haji. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Gitu ya. Jadi berdoa terus. Ya tuh sahabat Tia Feres juga bantu doa ya. Ini beneran ini emang niat baiknya Yudi ya. Seperti ini gitu loh. Oke Yud,
Nggak terasa nih Yud, udah 30 menit lebih nih kita berbincang-bincang dengan Yudi. Nanti ada part 2-nya pasti ya. Jadi tungguin aja yang mau denger cerita horornya Yudi, kepoin terus YouTube saya, Tia Veres Official dengan part 2-nya bintang tamunya Yudi ya. Oke sahabat Tia, sampai ketemu lagi di acara yang sama tentunya Talk to Me di episode berikutnya dengan tamu yang lain. Dan jangan lupa tungguin part 2 dari Yudi ya. Jangan lupa juga di subscribe, like, komen, dan di share. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk to Me.